kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Mas Kohar. Sebelum kita berdiskusi, kita ingin mencari tahu dulu dari orang yang lebih tahu tentang transportasi. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat penerbangan Arista Atmajati. Pak Arista, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Pagi. Ya, Pak Arista, terkait dengan grounded banyak airline, grounded sementara untuk Boeing 737 MAX 8 karena diduga ada gangguan sistem yang menyebabkan ada dua pesawat dari dua airline, Lion dan juga ada pesawat dari Ethiopia jatuh. Itu sebetulnya sesuatu yang memang harus dilakukan. Ukurannya nanti berapa lama itu dilakukan atau seperti apa, Pak? Ya, memang ini kan dua airline ini jadi quote-unquote korban ya. Jadi ini kan ada persoalan teknologi baru yang kita sebut, ini agak teknis, yang namanya MCAS. Nah, di dalam tugas fungsi dari MCAS ini adalah memproteksi pesawat dari manuver yang berbahaya. Ya, seperti mengangkat hidung pesawat terlalu tinggi, itu otomatis yang bisa mengakibatkan stall atau kehilangan daya itu akan diingatkan gitu. Nah, cuman yang jadi masalah ini banyak pilot-pilot Boeing 737 MAX 8 ini justru nggak tahu apa cara handle alat baru ini ya, software atau instrumen baru MCAS ini. Nah itu karena inputan yang diberikan kepada pilot dan co-pilot ya mengenai kalau ada manuver berbahaya itu kadang-kadang nggak sinkron, nggak sama antara pilot dan co-pilot ya, sehingga itu yang bisa. Pak Arista, kalau kita asumsikan bahwa memang benar sistem MCAS itu yang membuat jatuhnya dua pesawat dari dua airline itu. Tapi yang saya lihat di video beberapa televisi memperlihatkan bahwa pesawat-pesawat yang di grounded sementara ini itu diperiksa pada saat diam, tidak sedang terbang. Bukankah masalah ini muncul pada saat sedang terbang? Ini saya pandangan awam ini, Pak. Kalau begitu bagaimana bisa mengetahui bahwa ada gangguan ini dan mengatasinya kalau pesawatnya sedang tidak terbang, Pak? Ya, betul. Itu kan ya memang prosedurnya begitu ya. Kalau grounded itu dia memang ada dilakukan rem check. Nanti kan termasuk di dalamnya itu kan nanti dilihat juga maintenance logbook atau logbooknya selama pesawat itu riwayat terbang. Apakah dari pilot itu dia apakah menulis dalam logbooknya itu ada masalah gitu, dia pilot pasti kalau ada komplain dia akan menulis dalam logbooknya. Dan pertanyaan Mas Leonard, Pak, tidak melihat bagaimana diuji coba terbangnya, Pak Arista? Itu ya bisa juga nanti kan paling ya kasat mata dilihat historis waktu terbang yang lalu gitu kan, ada logbooknya itu. Memang idealnya dicoba, bisa jadi nanti rem check itu juga bisa jadi semacam test flight ya, dilakukan test flight ya. Jadi tidak ada penumpang, hanya pilot dan co-pilot. Kalau di Indonesia sih 11 pesawat nggak ada masalah, tapi kalau di negara lain misalnya sampai 30 pesawat ya kalau seminggu nggak cukup ya, jadi mungkin bisa jadikan. Pak Arista, terakhir Pak, singkat saja Pak, hasil dari grounded sementara ini nanti apa bentuknya, Pak? Ya, rekomendasi nanti rilis dari regulator ya, Kementerian Perhubungan, itu nanti dia akan apakah tetap mensuspend atau memperpanjang, ataukah dia akan regulator merilis bahwa pesawat itu layak, nggak ada masalah gitu. Ya, hanya dua itu ya. Baik, Pak Arista Atmajati, terima kasih Pak sudah memberikan pencerahan bagi kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Arista. Mas Kohar, pertanyaannya adalah begitu. Sejak Lion Air yang jatuh itu, sampai sekarang kan masih terus diselidiki oleh KNKT. Tapi terus ada pesawat yang sama, yang juga umurnya masih sangat muda. Menurut informasi katanya bulan November baru datang atau baru dipakai oleh Ethiopia dan jatuh. Nah, tapi dari informasi yang kita dapat, ada sekitar 350-an MAX 8 yang sudah beroperasi di seluruh dunia, dan yang jatuh ini 2. Nah, ini kan harus diperiksa pasti betul. Tapi bisa tidak menemukan itu penyebabnya apa? Ya, jadi begini loh.
Intinya adalah keselamatan nomor satu kan tadi. Keselamatan itu tidak boleh diperdagangkan, keselamatan itu tidak boleh ditawar, dinegosiasikan. Itulah keselamatan itu akhirnya nyawa. Jadi begitu dia dinegosiasikan demi meraih keuntungan atau demi meraih apapun, ada satu saja prosedur yang dilewati, maka ya dalam jangka waktu yang tertentu, maka akan saja ada error kah, akan bertumpuk gitu akan bertumpuk dan akan menjadi masalah di kemudian hari. Saat ini mungkin tidak ada masalah, tetapi kalau tidak dilakukan pengecekan, tidak dilakukan audit atas apa yang terjadi, meskipun itu hanya sekian persen, maka prosedur sebuah keselamatan itu harus dilakukan. Pertanyaannya begini Mas Kohar, kalau kemudian sudah diperiksa nih. Tadi kita ada lihat beritanya sebelum tayangan kita ini bahwa ada uji mendadak sidak dari Kemenhub dengan Max 8 yang dimiliki Garuda dan juga Lion. Nah, kemudian misalnya tidak menemukan apa-apa. Dan pesawatnya kan sedang di darat. Mesinnya pun mungkin tidak menyala atau menyala tapi di tempat. Kemudian terbang lagi. Pasti aman tidak itu? Nah, kan begini. Seperti penyakit. Penyakit itu kan kita pahami dari gejala-gejala. Ada satu orang yang ini kena tidak apa-apa, tetapi ada orang lain kena ternyata dia sampai parah, lalu bahkan mungkin meninggal. Nah, kondisi orang beda-beda. Ada satu kondisi tubuhnya memang kuat, yang di orang B yang kena penyakit yang sama tadi dengan intensitas yang sama, kebetulan kondisi tubuhnya sedang buruk. Maka kita tidak boleh menyamaratakan itu lalu kemudian seolah-olah ini hanya satu orang yang kena. Orang lain tuh buktinya beberapa yang kena nggak apa-apa. Ini tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan itu jauh harus diutamakan demi memperoleh tadi itu tingkat keselamatan. Negara dengan tingkat keselamatan penerbangan yang skornya sudah tinggi, dia akan selalu menjadikan prosedur keselamatan itu sebagai budaya. Itu pula yang ada di salah satu maskapai di kita. Itu menjadikan keselamatan menjadi budaya, nggak apa-apa, risikonya dia harus membayar lebih mahal. Mungkin orang lain menganggap, wah tidak efisien, tidak menghasilkan keuntungan. Tetapi demi keselamatan itu harus ditempuh, ya harus ditempuh. Karena itu namanya budaya. Karena katanya Max 8 ini bisa menghemat bahan bakar 11% dibandingkan jenis yang lain. Betul. Nah, karena itu sebetulnya boleh-boleh saja teknologi seperti itu. Tapi untuk bisa diterbangkan, harus dipastikan misalnya pilotnya harus sudah paham betul apa itu MCAS misalnya. Teknologi barunya seperti apa. Proses pelatihannya harus berapa jam, simulasinya harus sekian jam, dan itu semua prosedurnya harus dilalui. Harus taat azas betul untuk keselamatan itu. Keselamatan itu menjadi pertanyaan sekian tahun yang lalu karena kita sering melihat kecelakaan transportasi. Walaupun sekarang saat kita berbicara ini sudah banyak berkurang, tapi juga terjadi juga. Nah, itu akan menjadi concern kita karena kemudian kita juga akan menggunakan MRT. Ada moda transportasi lain, tapi kita akan jeda dahulu Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, saya masih ingat dulu sekali kereta api kita buruk pelayanannya dan juga sering kecelakaan. Tragedi ya. Tapi kemudian sejak masa Pak Jonan berubah drastis dan sampai sekarang terjaga, walaupun terakhir kemarin ada yang anjlok lagi. Saya belum tahu itu kenapa, tapi terus kemudian itu terjadi juga dengan pesawat kita. Tadi Mas Kohar sudah katakan kita bahkan sudah sempat dilarang terbang, tapi akhirnya boleh juga ke Amerika, ke Eropa. Nah, pertanyaannya, bagaimana memastikan standar keselamatan itu tetap terjaga untuk semua moda transportasi, siapapun yang sedang memerintah ataupun memimpin? Karena kadang-kadang begitu, ketika orangnya berganti, sistem itu turun lagi. Karena begini, standar karena itu di editorial disebutkan, standar keselamatan itu harus tunggal. Tunggal ya? Harus tunggal, harus satu untuk semua moda transportasi. Pertama, dia harus menunjukkan dulu habit atau kebiasaan atau budaya bahwa menjadikan keselamatan itu pada urutan teratas, prioritas teratas, itu yang pertama dulu. Nah, lalu turunan-turunannya seperti apa? Itu prosedur keselamatan itu harus dibuat serigid mungkin. Kalau memang tidak boleh, ya tidak boleh. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Di negara kita kan di beberapa tempat misalnya orang ngecat atau membersihkan kaca di bangunan yang tinggi. Prosedurnya harus memakai helm, harus memakai tali dan seterusnya. Tetapi kan banyak kita saksikan
diabaikan, nggak pakai tali, sudah biasa kok, tidak terjadi apa-apa. Nah, hal-hal seperti itu kan prosedur keselamatan, budaya keselamatan itu akan ketahuan apabila dalam situasi normal. Kalau dalam situasi normal mereka tetap rigid, mereka tetap taat pada prosedur, itu berarti sudah bagus. Nah, itu pula yang harus dilakukan dalam sektor transportasi di Republik ini. Mau transportasi kereta, transportasi bis, udara, laut bahkan ya, yang juga sering terjadi kebakaran dan seterusnya. Itu tidak boleh mengkompromikan, menegosiasikan faktor keselamatan. Itu yang paling penting dulu. Termasuk moda transportasi MRT yang baru, yang akan segera beroperasi 24 Maret nanti. Tidak boleh main-main dengan itu. Tidak boleh main-main karena ada bawah tanah dan seterusnya. Dan apakah sudah betul-betul sesuai dengan teknologi yang ada di Jepang, sebagaimana yang kita adopsi atau belum. Nah, ini saatnya. Kita lanjutkan diskusi, tapi kita harus dengarkan dulu pendapat masyarakat ini. Pemirsa Metro TV, Mas Abdul Qahar, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV yang pertama, Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Qahar. Selamat pagi Pak Vence. Bagaimana Pak keselamatan penumpang ini, Pak Vence? Kalau saya memperhatikan dari kisah yang terjadi, mulai dari miliknya Lion yang jatuh di Kerawang sampai pada pesawat Ethiopia yang lagi hangat-hangat akhir, barangkali Pak Qahar ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi. Artinya bahwa pemerintah dalam hal ini pembuat regulasi, pemilik-pemilik maskapai, dan bagian-bagian lain yang bertanggung jawab, yang ditunjuk juga seperti KNKT dan lain sebagainya. Dan yang kedua barangkali Bung Leo, bahwa belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah kan ini 737 MAX ini kan adalah pesawat baru. Nah, sebetulnya sebelum siapapun yang ingin membelinya, itu harus dia mempelajari teknologinya. Sehingga kalau teknologi kita tidak kuasai, nah pilot dengan co-pilot juga itu masih dalam konteks menerawang apa kira-kira permasalahan yang terjadi, gangguan yang terjadi, iya kan? Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa minimnya kualitas dan kuantitas SDM transportasi sesuai dengan kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi itu sendiri. Iya toh? Ya, jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Qahar bahwa keselamatan itu adalah tidak boleh digadaikan, tidak boleh tawar-menawar. Bahwa bagaimana kita memenuhi keselamatan daripada penumpang itu sendiri itu adalah nomor 1. Nah ini barangkali masih banyak barangkali hal-hal yang bisa kita ketemukan, permasalahan dalam bagaimana kita meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi. Tetapi hal 3 inilah yang menurut saya yang paling penting. Saya kira itu Bung Qahar, Bung Leo. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence, Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Kelihatannya masih belum tersambung. Yang di garis bawahi Pak Vence tadi menarik, Mas Qahar. Terkait yang nomor 2 terutama soal update dengan perkembangan teknologi. Karena kalau kita melihat Max 8 ini teknologi terbaru, saya bertanya kepada pilot-pilot senior di tanah air, mereka bahkan mengatakan ini harusnya paling canggih, paling aman seharusnya. Tetapi karena ada sistem MCAS itu yang diduga, beberapa pilot atau bahkan banyak pilot belum update dengan itu jadi masalah. Bagaimana Mas? Ya karena itu tadi saya katakan tidak boleh dinegosiasikan. Kalau memang harus belanja, harus mengeluarkan uang untuk memanggil para instruktur, para ahli teknologi di bidang itu, dan harus membayar mahal untuk itu, ya lakukan. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Karena apa? Jangan berspekulasi dengan keselamatan. Jangan berspekulasi dengan kompetensi, kemampuan dalam memahami teknologi. Benar. Karena teknologi apapun itu harus kita pelajari. Nah, kalau perlu kita harus tiru model spirit dari Jepang. Jepang itu dia hati-hati betul. Misalnya hari ini hanya membicarakan
satu A ya, A aja. Nah, besok misalnya lusa itu masih membicarakan A, tidak soal. Waktunya mungkin kelihatan berlarut-larut. Tetapi sebetulnya ini demi keselamatan. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Itu harus dilakukan. Dan kalau memang dengan begitu harus mengeluarkan uang, merogoh uang lebih besar lagi, ya lakukan. Nah, itu yang banyak dilakukan di negara-negara Uni Emirat Arab untuk sampai pada skor 98. Sekarang kan skornya hampir 100, hampir sempurna untuk maskapainya. Itu dia melakukan itu. Dia melakukan itu terus-menerus. Karena nanti juga akan berdampak juga ke bisnisnya kalau tidak betul. Kalau abai terhadap keselamatan. Kita akan coba mendengarkan lagi Mas Kohar, pemirsa Metro TV, kali ini dari Bandung, Jawa Barat. Ada Pak Arifin. Pak Arifin, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Arifin. Bagaimana Pak keselamatan penumpang ini Pak? Ya, kalau jadi inilah sedikit sosiologi hukum lah ya kan. Undang-undangnya apakah sudah benar, aparat apanya sudahkah benar, sarana dan prasarananya, itulah kita kaji lah itu ya kan. Nah tadi kalau disorotin tadi teknologi berkembang, tetapi pilotnya tidak berkembang begitu. Nah siapa yang harus mengambil tanggung jawab ini? Apakah perlu dirubahnya undang-undang mengenai transportasi baik itu udara, darat maupun laut? Kemudian sarana dan prasarana bagaimana, dan aparatnya bagaimana. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang memproduksi penerbangan ini? Tanggung jawabnya terhadap apabila produk dia dibeli katakanlah oleh Indonesia begitu. Apakah apabila satu pembelian dari pesawat terbang, apakah perlu pilotnya atau teknisinya semua sebelum oleh perusahaan penerbangan ini begitu. Jadi marilah sama-sama kita gotong royong ya kan, termasuk yang memproduknya, kemudian yang akan mengoperasionalkannya. Ini harus ada gotong royong, tidak bisa dibebankan saja ke satu negara seperti itu ya kan. Itu kayaknya dari banyak tadi yang diproduksinya cuma 2 yang kalau kita sedikit agak ke mitos, kayaknya apes begitu. Karena selama jam terbang saya, katakanlah dari dulu ya, dari Managua, New York, terus ke Frankfurt itu ya kan, itu pakai Boeing, ternyata nggak ada apa-apa, tenang aja begitu. Nah jadi ini memang betul itu tadi, tidak boleh main-main terhadap keselamatan. Satu ya. Kedua, Pak Arifin, halo Pak Arifin. Mental yang telah lalu. Jangan-jangan kita stop dulu ini penerbangan Boeing ini. Ada sedikit tanda petik penodongan begitu ya kan, penodongan untuk hahing-hehong begitu. Nah ini yang kita sedikit permasalahkan. Saya kira itu dari saya. Baik, Pak Arifin penerbang Pak? Halo, Pak Arifin? Ya. Bapak penerbang Pak? Saya tidak. Pilot? Saya ini kebetulan employment luar negeri ya kan, anak kapal dulu. Jadi saya selalu selalu kalau holiday atau transit kapal begitu selalu menggunakan pesawat lah begitu ya kan. Wah berbagai apalah, termasuk hanya satu yang belum saya naikin, Concorde ya kan. Baik, biaya tiket pesawat. Terima kasih Pak Arifin dari Bandung, Jawa Barat untuk opini Anda Pak. Selamat pagi. Soal tadi bagaimana update itu dan juga bagaimana soal imbang-imbangan keuntungan. Beberapa orang mengatakan iya mau cari untung saja, tapi kan memang seperti perusahaan yang lain, airline pun harus tetap untung supaya tetap survive. Nah, menyeimbangkannya itu seperti apa Mas? Nah kan bisa dilihat kalau misalnya begini, pemerintah kenapa Presiden Jokowi cepat sekali membangun infrastruktur misalnya. Salah satu hambatannya adalah pembebasan lahan. Nah ternyata setelah diselidiki, harga pembebasan lahan itu ternyata juga masih bisa dinaikkan kok. Bisa dinegosiasikan kok. Standar pembelian dari pemerintah itu sebetulnya masih dilihat di otak-atik masih bisa. Akhirnya begitu dipastikan bahwa itu standarnya dinaikkan dan dipastikan pula bahwa angkanya itu sama persis dengan angka yang dipublish dengan yang diterima oleh pemilik lahan. Akhirnya beres kan. Akhirnya cepat. Itu pula yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Mereka melakukan efisiensi, tetapi efisiensi itu tidak pernah menggadaikan yang namanya keselamatan. Transportasi itu di mana-mana juga seperti itu. Nah, di Hong Kong yang transportasinya sudah sangat bagus, misalnya di Singapura yang
yang relatif bagus di Australia, di beberapa tempat yang mereka sudah bagus itu rata-rata menjadikan keselamatan itu sebagai budaya. Transportasi juga memerlukan budaya yang baik dari penggunanya. Kalau bicara kereta, MRT, bicara pesawat juga masih ada beberapa kejadian penumpang itu tidak patuh kepada aturan, meskipun dia berpendidikan tinggi, meskipun uangnya banyak, karena memang budayanya belum terbangun. Kita akan bahas soal itu, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Mas Kohar, budaya bukan sesuatu yang mudah untuk dibentuk, apalagi budaya keselamatan transportasi. Bagaimana caranya? Ya, ada pernah kritik dari peraih Nobel namanya Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal itu menyatakan salah satu ciri soft state, negara yang lembek, itu adalah masyarakatnya tidak disiplin. Masyarakat tidak disiplin? Masyarakat tidak disiplin, publiknya tidak disiplin, publiknya abai terhadap aturan. Sehingga aturan belum membudaya, aturan belum menjadi budaya. Nah, itu kritik sudah puluhan tahun yang lalu dan sering dikutip oleh Profesor Nurcholish Madjid waktu itu, waktu beliau masih hidup. Nah, apakah betul bahwa Indonesia termasuk negara yang lembek? Jangan-jangan. Jangan-jangan kan, karena kita saksikan dan membentuk itu bukan perkara yang instan. Kenapa? Karena memang itu butuh waktu. Satu, butuh waktu. Dua, butuh keteladanan. Nah, apalagi di Republik ini, di mana keteladanan itu sering menjadi nomor satu, harus menjadi nomor satu, maka keteladanan dari orang-orang yang tokoh-tokoh yang otentik itu perlu. Misalnya ketika ada anjuran naik pesawat misalnya, kan ketika kita turun, pesawat sudah landing, kan ada peringatan bahwa jangan lepas sabuk pengaman sebelum sampai pesawat berhenti, kan betul-betul berhenti dengan sempurna. Tetapi yang kita saksikan, pesawat masih jalan, tapi sudah landing, merasa sudah aman, suara terdengar, suara ceklak-ceklик, orang membuka. Itu kan salah satu contoh kecil bagaimana kita sangat tidak memperhatikan peringatan. Dilarang menghidupkan handphone, tapi sudah dihidupkan di dalam pesawat ketika pesawat sudah landing. Nah, itu semua kan cermin dari bagaimana kita ini abai. Misalnya jangan duduk di tempat duduk untuk prioritas, untuk di kereta misalnya, di tempat prioritas. Atau di Transjakarta juga. Nah, sama aja kita saksikan kan di beberapa, begitu tempat duduk kosong daripada berdiri, meskipun kita sehat walafiat, bukan golongan yang berhak untuk mendapatkan prioritas kita duduki juga. Nah, itu kan salah satu cermin bagaimana negara itu lembek. Nah, keselamatan itu dibentuk oleh budaya. Keselamatan, prosedur keselamatan itu dibentuk oleh disiplin yang sangat ketat. Nah, karena itu apabila kita ini, masyarakat kita juga di dalamnya belum mampu untuk melakukan itu, maka ya mustahil kita akan bisa menjadikan negeri ini, sektor transportasi kita menjadi sektor transportasi yang menggaransi keselamatan. Tapi sebetulnya harusnya itu bisa ya, karena kalau saya melihat sendiri di kereta api contohnya Mas Kohar, itu berubah betul, yang tadinya semua orang bisa masuk ke kereta, kereta bisa berjalan tanpa tutup pintu, semua orang bisa ada di stasiun, sekarang rapi bersih, dan itu bisa loh. Bisa, makanya otentisitas itu penting, contoh teladan dari mereka-mereka yang otentik itu penting. Nah, kenapa buktinya masyarakat Indonesia kalau di luar negeri bisa tertib kok? Di luar negeri misalnya disuruh antri. Karena takut kena hukum. Karena takut kena hukum, tapi kenapa di Republik ini tidak bisa melakukan itu? Hukumnya sama, aturannya ada. Di luar negeri juga ada aturannya, di sini juga ada aturannya. Tetapi kenapa kita bisa di sana, bisa di sini tidak? Nah, salah satunya juga mungkin si Anu yang biasa ceramah juga melanggar kok. Nah, itu yang namanya tidak otentik kan. Ada teladan yang tidak baik gitu ya. Bukan teladan lagi kalau tidak baik namanya. Ada orang yang ada sosok yang mestinya dia memberikan teladan, sosok yang mestinya dia sesuai dengan apa yang dia katakan dengan yang dia perbuat, itu ternyata bertolak belakang nih antara yang dia anjurkan dengan yang dia perbuat. Makanya ya masyarakat ya sudah akhirnya apatis. Nah, karena itu kalau kita mau naik kelas, kita menjadi bangsa yang beradab, ya masyarakatnya juga harus menomorsatukan keselamatan, ketertiban, aturan, budayakan tertib dan seterusnya. Kalau mau harusnya bisa ya? Bisa. Dan supaya kita jangan
membenarkan kebiasaan, karena kebiasaan itu belum tentu benar. Betul. Tapi kita harus membiasakan hal yang benar menjadi kebiasaan. Gitu. Baik, Mas Abdul Qahar, semoga itu yang terjadi. Terima kasih Mas sudah di sini. Makasih, Leo. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, dalam konteks transportasi publik, keselamatan penumpang harus selalu dijadikan nomor satu. Bahkan mungkin harus dianggap sebagai hal yang sakral, agar tidak ada pihak yang berani mengabaikan keselamatan. Konsistensi untuk mengimplementasikan standar prosedur keselamatan yang tinggi dan disiplin akan menjadi kunci maju tidaknya industri transportasi di tanah air, dan keselamatan harus tetap nomor satu. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.